Shalom Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini tertulis dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Sobat Kairos, secara tegas Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita adalah imam besar yang maha agung. Keagungannya bukan karena kehormatan yang diberikan manusia, melainkan karena hakikat dirinya sendiri. Ia telah melintasi langit, artinya Yesus begitu agung dan besar, sehingga langit pun terlalu kecil baginya. Meskipun ia begitu agung dan besar, tetapi dia sangat mengasihi manusia. Yesus mengalami setiap hal yang harus dialami oleh manusia. Dan ia benar-benar sama seperti kita dalam semua hal. Bahkan ia turut merasakan kelemahan dan penderitaan kita. Dia dihina, diejek, dianiaya. Bahkan ia harus memikul kayu salibnya sendiri ke bukit Golgota. Dan di sana ia disalibkan, mati dan dikuburkan. Kemudian ia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menebus dan menyelamatkan kita semua orang yang percaya kepadanya. Sungguh, ia adalah imam besar yang maha agung, yang tidak berdosa. Ia adalah imam besar yang tidak bercacat dan tidak bercela. Meski ia sama seperti kita, ia telah dicobai, hanya ia tidak berbuat dosa. Ia dicobai oleh kuasa kegelapan dan iblis, namun ia tetap tidak berbuat dosa. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, sebagai akibat dari dosa, kita terpisah selamanya dari Allah. Tetapi dalam kasih dan kemurahannya, Allah mengutus anaknya untuk menjadi pengantara manusia yang berdosa dengan dirinya. Sang Juru Selamat memilih untuk menderita kematian menggantikan tempat kita, membayar hukuman atas dosa dan kesalahan kita sebagai jalan pendamaian kita dengan Allah. Sobat Kairos, ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait Allah yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus terbelah dua dalam Injil Matius pasal 27 ayat 51. Maka seketika akses kepada Allah dimungkinkan oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang tidak berdosa. Menghampiri Allah tidak lagi menyebabkan ketakutan dan kematian bagi manusia. Manusia memiliki keberanian menghampiri tahta karunia Allah yang Maha Kudus untuk memuji dan menyembah Dia. Semuanya dapat terjadi karena Allah sendiri telah mengaruniakan anaknya bagi kita. Sehingga kita memiliki keyakinan bahwa Allah menerima kedatangan kita lewat pujian dan doa kita. Iman dalam Kristus memungkinkan kita memiliki hubungan yang personal dengan Allah Sang Pencipta. Dosa kita telah dihapuskan selamanya, sehingga tidak ada lagi alasan untuk takut menghampiri Allah. Itu sebabnya kitab Ibrani 4:16 menguatkan kita untuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Menghampiri Allah lewat doa, kita dapat berbicara menyampaikan segala pergumulan kita dengan jujur kepadanya dan meminta pertolongannya. Dengan membaca firman-Nya, kita dikuatkan dan diteguhkan untuk tetap optimis menjalani kehidupan kita dengan segala pengalaman yang terjadi di dalamnya. Yesus adalah imam agung yang sempurna,
sebab Ia adalah Allah yang sempurna dan juga manusia yang sempurna. Karena Ia telah mengenal hidup kita, maka Ia dapat memberi kita simpati, belas kasihan, dan kekuatan. Salam sehat, Sobat Kairos. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.